podcast Nada, narasi dari kita. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan yang seru banget pastinya dan relate banget sama kita as a Gen Z, kayaknya ada yang kurang nggak sih kalau kita belum isi amunisi? Betul banget nih Ita, kebetulan lagi siang-siang bolong gini dan pas-pas jamnya makan siang dan kebetulan kita belum makan siang ya teman-teman. Betul. Buat senada yang lagi nonton dan dengerin di rumah udah makan belum? Atau jangan-jangan lagi nonton dan dengerin sambil makan? Oke, buat senada yang lagi makan, selamat makan ya. Kita izin makan dulu. We'll be right back. Nah, balik lagi nih sama kita yang udah selesai makan, udah kenyang banget dan rasanya full energi banget. Iya nggak sih? Betul banget Panza. Kayak rasanya tuh aku sudah full, sudah siap banget buat ngobrolin topik yang sempat disinggung Ita tadi. Topiknya apa sih Kak? Topiknya pastinya relevan banget sama kita sebagai Gen Z. Topiknya adalah generasi yang gak pernah sepi. Kenapa sih kita selalu butuh konten? Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut nih, kayaknya tak kenal maka tak sayang gak sih? Kenal dulu kali ya? Boleh. Siapa dulu nih? Boleh dia dulu. Oke, jadi kenalin senada aku Dian dari jurusan Ilmu Komunikasi Angkatan 25. Halo, aku Ita dari jurusan Ilmu Komunikasi 25 juga. Kenalin, aku Lutfanza dari Ilmu Komunikasi Angkatan 65. Oke, sebelum mulai ke topik ya, mungkin aku mau tanya kabar kalian dulu nih. Kayak rasanya tuh kayak udah baru nggak ketemu lusa sih sebenarnya. Jadi mana nih? Lagi sibuk apa teman-teman? Sibuk tugas, of course, karena kayak bener-bener literally sehari itu bisa penuh banget tugas sampai Sabtu. Yes. Lagi musim UAS juga ya Ah, kan? betul, Setuju banget. tugas UAS tuh bener-bener numpuk sih kayaknya. Berarti nih kalau kalian udah capek tugas terus istirahat sebentar, kalian biasanya ngapain? Kalau aku pribadi sih biasanya kayak ada yang kurang gak sih kalau kita nggak scroll medsos gitu, TikTok, Relate Kak? Bener banget. Aduh, kayak bener-bener sehari itu tuh kurang dan rasanya nggak lengkap tanpa kita scrolling media sosial. Kayak apa ya? Biasanya ngapain Kak? Biasanya aku kayak ini sih Kak, kayak TikTok, kayak lagi nggak mau ngapain, atau nggak lagi mau makan sesuatu gitu ya. Itu kayak tiba-tiba aja langsung refleksnya ke TikTok gitu. Refleks Padahal ya. buka yang lain nih, bukanya ke TikTok. Iya bener banget. Lama nggak tuh Kak? Ini lama. Iya, awalnya kayak cuma mau nyari info apa gitu, terus tiba-tiba langsung scrolling terus kayak bisa berjam-jam ya. Yes. Awalnya misal nih kita kayak aku mau ngerjain tugas ini nih sekarang, tiba-tiba kayak mungkin ada notifikasi kan dari konten kreator favorit kita gitu, terus habis itu nggak sengaja lihat bentar nih, ternyata malah keterusan sampai berjam-jam. Benar banget. Kalau nonton nih Kak, lagi sempet nonton nggak? Atau emang sibuk banget tugas? Kalau nonton sih sebenarnya aku ngerasanya nggak terlalu sempet, tapi kadang tuh ngerasa kayak kita pengen nih, kayak pengen banget kayak pelarian dari tugas yang menumpuk itu, jadi kayak sempetin lah nonton, tapi kadang tuh kayak jadi kebablasan gitu loh. Itu sih kalau aku. Maksudnya nonton film pendek gitu ya, atau gimana? Film Bebas sih, nonton YouTube, nonton film. ini aku tuh lebih suka nonton yang cepet gitu, nonton film yang kayak Oh. jadi kayak ada dubbingnya gitu, cepet gitu loh. Jujur ini kayak salah satu efek dari kita keseringan scrolling sih, jadi kayak nggak sabaran gitu, cepet bosan gitu. Aku jadi penasaran deh, kalian pernah nggak sih sehari full itu tanpa nyentuh media sosial, tanpa scrolling gitu? Jujur, kayaknya nggak bisa sih. Kalau saya bangun tidur aja tuh langsung bukanya HP, ngecek ada tugas baru nggak, atau hari ini kelas nggak ya. Relate
judge banget. Bener kayak kecuali yang emang bener-bener sibuk gitu, Yes. misal tugas atau main luar gitu, itu masih mending sih, walaupun ada buka-bukanya dikit sih. Kan kalau tugas kita juga tetap buka ya. Iya, sampai Iya, buka. di laptop, di HP gitu. Iya, Yes. bener banget. Dan kita pun ya sebagai mahasiswa ilmu komunikasi itu kan pasti nggak bisa lepas nih sama yang namanya konten itu sendiri. Jadi kayak tugas kita pun pasti ada lah satu dua ya Berhubungan dengan konten. Oke, berarti konten itu udah jadi bagian dari keseharian kita, baik itu dari jurusan kita, prodi kita, tugas-tugas kita, maupun aktivitas kita sehari-hari yang mengkonsumsi konten setiap harinya. Yes, setuju banget. Makanya nih kalau Ita kan suka naik TJ. Betul. Kalau di TJ tuh kalau pas nunggu TJ atau pas lagi naik TJ tuh suka dengerin atau nonton? Iya, atau nonton podcast gitu. Oke, kalau aku sih biasanya pas lagi nunggu ya, saya di halte nih kayak di bis-nya kayak misal aku nonton konten nih, misal kayak aku suka kadang nonton podcast keluarga artis gitu atau kayak terus misal udah naik nih TJ-nya, aku berhenti sebentar terus kayak pas di jalan itu ya aku buka HP lagi nih misal nonton konten kan aku juga suka K-pop ya kayak aku kadang nonton konten-konten kayak variety show dari idola-idola aku sih. Kenapa pas mau naik TJ sama itu nggak dilanjutin aja ke podcast keluarga artis? Aduh, gimana ya kayaknya? Iya kayaknya tuh kayak fokusnya aku hilang gitu loh. Terus jadi makanya aku pause dulu biasanya. Kalau misal di TJ nih, tapi nggak ngapa-ngapain, bisa nggak kira-kira? Itu sebenarnya bisa aja sih, tapi kecenderunganku itu kayak rasanya kok kayak bosen ya, kayak gemes gitu loh, pengen rasanya kayaknya mending lihat HP masih di dalam PJ pun orang-orang itu kecenderungannya mereka apalagi yang generasi muda yang masih muda-muda itu pada lihat HP semua sih rata-rata. Atau tidur gitu ya? Iya kali ya, itu bisa sih yang kecapean sih biasanya gitu. Berarti emang rata-rata dari generasi kita ini paling nggak bisa sepi, paling nggak bisa nggak ngapa-ngapain ya. Tapi kalian pernah pikir nggak sih kalau sekarang kayak kita ngerasa nggak bisa tanpa HP, tapi pas flashback aku ke belakang ya, itu tuh kayak aku merasa kayak gitu tuh belum se gimana ya, belum se kayak terus kayak masih nonton TV gitu. Kalian kalau dulu nonton TV suka nonton apa gitu? Kayak apa sih yang ditunggu-tunggu gitu? Aku dulu aku suka banget nonton drakor di Net TV. Jadi kayak sebelum ngaji tuh aku kayak selalu nunggu nih, oh kalau jam segini aku yang nonton nih sebelum ngaji gitu. Jadi aku nonton dulu. Sebenarnya aku tuh udah dipegangin HP, tapi karena emang masih belum ngerti caranya, jadi kayak lebih ke TV sih. Tinggal nonton aja. Iya, cepet gitu. Ya harus nunggu sih sebenarnya. Iya sih, kalau ketinggalan kayak Caranya caranya benar betul. banget. Kalau Ita nih, Kalau aku sendiri sih, ya itu tadi drakor juga nonton, terus Net TV tuh lumayan banyak sih yang aku ini Bagus-bagus banget. iya kayak breakout atau kayak tentang itu Iya, itu semua. asik banget semua. Ih, sama kangen. ojek yang orang itu loh, apa ya itu? Oh iya, oke Jack bukan sih? Iya itu. So yang kelas dari Kelas internasional. Yes, itu asik banget Habis sih. maghrib, apa lo abis makan? Bukan abis makan, pas lagi makan. sambil Seru-seru ya. Yes, bener. Apalagi kayak mereka ya yang masih belajar bahasa Indonesia Iya, itu itu juga menambah bener. menambah Iya. bahasa baru, budaya baru. Terus kayak misal nih weekend gitu kan biasanya Doraemon nih mulai jam Oh, 8 iya. ditungguin banget tuh di depan TV bangun kayak di depan TV langsung nungguin jam 8 oke kita setel gitu. Saya lah bangun pagi-pagi ya kalau Yes. sekarang. kapan aja bisa karena ada Tinggal kayak Iya. nanti aja bangun. Ketinggalan episode mah masih ada nih ya tinggal Rewatch. Oke. Oke, kalau dari aku sendiri kan udah nih ya cerita. Kalau dari kamu mungkin Dian ada cerita nggak sih tentang pengalaman? Cerita
Kalau SD ya, kalau SD tuh pagi-pagi kalau sambil makan, sambil sarapan itu nonton seperti ada Oh iya bener seru banget kan? Iya. Medi-medi. Aduh, semua anak itu pagi-pagi. Ya, favorit. pagi-pagi banget di MNCTV itu. Medi-medi. Pokoknya kalau udah nonton sampai ada pas berarti itu udah kelar banget, saya udah jam 6 gitu. Iya, betul. Terus kalau siang-siang nontonnya udah bikin sama kalian tahu gak sih yang Wajib gitu. itu loh yang kayak ada dari Indonesia, Thailand, Filipina, jadi kayak mereka kayak Oh iya ya tahu. CDI Iya. global Yang kayak hip show gitu Iya, kan. yang nanti menang. Iya, yang pasnya Ari. Iya, Iya, itu kayak itu beberapa negara itu jadi kayak bertarung gitu loh. Nah, nanti di akhir tuh mereka kayak semacam apa sih kayak manjat gitu loh. Oh, Takeshi gitu. ya, tapi mirip, Iya. tapi kayak banyak rintangan yang harus dihadapi. Terus itu tuh bertim kan, asli bertim. Seru banget sih. Aku saranin kamu bisa rewatch itu lagi sih. Mungkin bisa. Seru banget, seru banget. Jujur ya guys, pas kita mau ngomongin tema ini tuh kayak rasanya tuh relate banget dan kayak tertampar kayak real. Kayak kita tuh dari bangun tidur sampai mau tidur aja tuh nggak bisa jauh dari HP. Ya nggak sih? Bener banget. Yes, bener banget. Dan dulu tuh media kan yang ngatur kita. Sekarang kayak kebalikannya nggak sih, kita yang bisa dengan mudah tuh ngatur media itu. Benar. Nah, hal ini menarik kalau kita bahas dari kacamata anak komunikasi. Jadi, apa yang udah kita alami ini penyebabnya adalah dari digitalisasi penyiaran. Nah, apa sih digitalisasi penyiaran itu? Jadi, digitalisasi penyiaran itu kayak perubahan atau perpindahan dari konten yang awalnya ini analog gitu ya, atau pada pemancar itu menjadi digital. Nah, efeknya jadi kayak one demand media gitu. Jadi Sesuai permintaan iya, gitu ya kan? benar-benar sesuai permintaan. Jadi kayak kita ini bisa mengatur sendiri gitu loh. Entah mau nonton apa, jam berapanya, terus kapan, di mana, bahkan kayak speed nontonnya bisa kita atur sendiri gitu. Makin canggih ya Jadi sekarang. jempol kita sendiri nih yang harus Yes. semuanya gitu. Kita ya yang ngatur media. Bener, iya. Banget. Pantes ya, karena kendalinya dari kita kan. Jadi akhirnya tuh kita jadi kayak ngerasa maruk gitu loh. Semuanya aja pengen ditonton. Karena aku tuh sering banget ya lihat awal nih, misal buka YouTube mau lihat video tutorial edit di TikTok, edit CapCut gitu. Tapi malah 2 jam kemudian buka yang lain nih, misalkan malah nonton podcastnya Raditya Dika gitu. Itu tuh nggak kejadian sekali 2 kali aja, tapi sering banget sebenarnya. Kayak kita terdistract gitu Iya, ya. bener banget kayak nyari rekomendasi film itu dulu cuma scroll Iya, doang gitu. jauh banget bilang. Kayak nggak berasa ya, misalnya udah 10 menit, 30 menit. Jam Iya. Akhirnya tugasnya Stop di situ aja. tapi tau gak sih itu tuh aku tuh pernah baca itu tuh namanya tersesat algoritma. Nah jadi kayak misalnya batas antara yang penonton sama yang membuat konten itu sekarang tuh kayak udah hilang gitu, gak ada batasnya. Kabur. Yes, kayak saya dulu tuh kalau di TV kalau kita mau jadi artis kan kayak tahapannya cukup ribet ya, kayak Yes. kita mau jadi artis harus audisi dulu, terus pastinya punya bakat, punya tampang, dan pastinya punya modal yang besar juga ya. Dan karena biasanya tuh audisi itu kan seringnya di Jakarta, dan kita yang perantau itu yang kayak harus punya modal yang besar banyak ya. Nah kalau sekarang tuh gampang banget, kita kayak dia aja nih konten di depan layar HP, punya ring light, terus kayak punya HP, tinggal bikin konten. Ya kalau kita konsisten itu bisa kita jadi konten creator atau influencer bahkan di endorse. Cukup gampang Setuju ya ya, sekarang. iya. Nah, jadi ada istilah akademisnya. Jadi kita nih kayak udah bergeser gitu dari yang awalnya kita cuma konsumen, tapi kita sekarang berubah jadi produsen dan konsumen sekaligus kayak gitu. Jadi kita yang awalnya cuma nonton doang, tapi sekarang kita bisa nonton, kita bisa komen, Konten, iya kita bisa buat konten lagi kayak gitu. Jadi
semua orang ini bisa terlibat gitu. Jadi dunia media sosial itu sangat ramai sekarang. Jadi setiap jamnya atau bahkan menitnya itu kayak udah ribuan video tuh ada. Sangat ini ya, pesat banget. Benar, masih banget masih. Tapi ya kalau dipikir-pikir dengan pilihan sebanyak itu, kenapa kita malah makin gak bosan ya? Kayak aku tuh punya Netflix, YouTube, TikTok, Spotify, dan pokoknya aplikasi streaming lain lah. Tapi kadang tuh kayak cuma scrolling berada selama 15 menit, cuma buat nyari kayak aku tuh sebenarnya mau nonton apa sih, terus ujung-ujungnya malah nggak jadi nonton karena ya itu bingung tadi. Ada yang relate gak sih? Relate banget. Kayak ini relate banget tapi agak beda konteks, sangat bergeser ya. Jadi kayak misalnya kalau aku tuh kayak scroll sosmed terus ketemu makanan enak gitu yang kayak lagi gabut santai terus kayak pengen nyemil dari rumah tuh gak ada cemilan, terus kayak oh ya udah deh coba seafood ya gitu kan. Males ya keluar misalnya siang-siang bolong atau udah malam banget terus kayak keluar tuh kayak kurang ya, kayak males gitu. Kayak oh ya udah deh kayak scroll seafood terus kayak ini kayaknya enggak, tapi ini kayak kurang menarik, terus kayak apa ya, kayak enggak pas aja gitu, lama-lama makin dicari tuh malah enggak ketemu guys. Kayak ini diskonnya tuh kayak kurang diskonnya bisa harus bisa lagi bener. Terus akhirnya ya udah sih karena kayak udah capek gitu ya udah ya ujung-ujungnya kayak kayak Makin banyak pilihan tuh nyaran banget. betul. Lama-lama jadinya ada depresi lagi. Yes, Dan murah ya. Iya, 10.000. Itu aku kayak pernah baca ya guys, di sebenarnya tuh ini tuh ada istilahnya namanya choice overload atau paradoks pilihan. Jadi kayak makin kita mengonsumsi banyak konten malah kayak otak kita tuh malah makin capek dan lelah, akhirnya ujung-ujungnya tuh ya udah gitu nggak milih apa-apa, terus kayak ya udah nonton scroll aja gitu, tidak penting ya sih sederhana. Tapi kayak di sisi lain tuh kalau misalnya kita nggak main sosmed atau kayak jauh dari HP aja tuh kayak rasanya kayak bikin kayak sepi terus kayak ya iya jadi cemas dan jujur takut sih. Nah itu aku jadi kayak ngerasa kenapa sih kebisingan tuh kayak selalu harus ada di kehidupan kita. Kalau aku melihatnya ya, online ini kayak jadi teman sembunyian kita gitu. Jadi kalau misalnya nih kita sendirian di kosan makan benar-benar sendirian, itu kan kalau nggak ada dengerin sesuatu, nggak lihat konten, nggak ada dengerin apa namanya kayak audio scroll TikTok ya, kartun gitu ya, itu kan rasa kayak sepi banget gitu ya, kan kayak nuansa sih gitu, kayak nggak ada temennya. Tapi kalau pas kita misal lagi makan tapi sambil dengerin konten, sambil lihat konten, nonton gitu, itu kan kita kayak rasa ditemenin gitu, ada temennya gitu. Iya, nah jujur aku relate banget sama itu, kayak bahkan aku kayak sampai tidur pun aku harus ada suara-suara, harus sambil kayak nonton atau nonton sesuatu sambil ketiduran gitu, kayak udah ketergantungan aja sih. Bahkan ada orang yang kalau mau tidur itu berusaha kerja. Iya, Kayak bikin tidur lebih nyenyak. Betul banget sih itu juga. Nah jadi bener sih apa kata kamu Hamza, jadi konten itu tuh bisa jadi pengalihan perhatian dari relasi kita. Plus ada faktor lain yaitu FOMO atau fear of missing out. Nah, aku tuh kalau misalnya yang nggak buka Twitter atau TikTok setengah hari aja pas nongkrong nih bareng temen-temen gitu, rasanya tuh kayak apa ya, misal ada istilah baru nih yang aku nggak paham gitu. Terus kayak kemarin kayak teman-teman ngobrolin itu, aku jadi yang kayak hah, ini tuh istilah apa sih? Jadi kayak iya, jadi kayak ketinggalan banget gitu loh. Padahal cuma kemarin aja nih aku nggak buka. Jadi kayak bingung sendirian ya. Iya. Teman-teman sudah asik ngomong. Iya, jadi kayak aduh dating grup gimana juga nggak paham mereka ngomongin apa. Itu tuh kayak rasanya emang sekarang tuh informasi tuh
bisa cepet banget arusnya, bahkan kayak tiap detik per jamnya tuh ada informasi baru atau slide-slide baru gitu. Selalu ada muncul ya. Ya, tapi sebenarnya itu tuh juga berdampak buruk buat mental kita. Kalau misalnya kayak kita tuh dirasa harus terus menerus lari kayak untuk mengejar tren, daripada kayak kita harus mendapatkan informasi yang kayak rasanya takut kalau kita kayak berhenti sejenak atau istilah tuh kayak ketinggalan tren dan gak bisa ikutin obrolan manusia. Nah itu ada kayak penjelasannya tau. Jadi kalau misalnya kita menerima kayak konten atau notifikasi atau enggak kayak konten-konten yang menarik, yang seru bagi kita gitu ya, itu tuh kayak apa, kita tuh kayak ngeluarin dopamin gitu, kayak efek kesenangan yang instan gitu. Jadi kalau misalnya kita nonton kita nikmatin udah habis nih, udah apa videonya udah berhenti udah habis gitu, kita scroll terus karena kita nontonnya kayak nyari terus dopamin itu gitu. Dan itu tuh kayak kita sampai bisa nggak tahu waktu, bisa nggak berjam-jam berikutnya gitu. Jadi kayak apa ya, terus kita udah ketinggalan, terus abis itu udah mata ngantuk, tapi itu kayak masih kepengen terus rasanya. Sampai kayak HP ini kayak tiba-tiba kita ngantuk. Iya, tiduran bareng HP. HP yang nontonin dia. Ya segitu. Aduh, bikin sindir banget sih jujur. Kayak kita semua pasti udah Iya, benar. Jadi kayak itu tuh menurutku jadi kayak kecanduan yang wajar gitu, tau gak sih? Jadi kita ngerasa bersalah karena kita cuma nonton video edukasi bentar doang kok, padahal durasinya itu sebenarnya udah berlebihan banget gitu loh, yang kita anggap itu wajar kan ternyata gak wajar. Iya. Kita itu misalnya apa nonton podcast kayak dari Jessica yang dokter Lisa sama dokter Cia gitu, itu kalau terus-menerus gitu kan mungkin nggak baik kali ya. Karena Sebenarnya baik kan kalau misalnya ya nggak yang too much gitu nggak sih, kayak yang penting kita nggak lupa sama pelajaran dari real life. ya kayak sesantainya aja nontonnya ya, secukupnya sih. Kalau memang informasinya udah cukup segitu aja, ya udah segitu aja gitu, jangan langsung ditambahin podcast lain. Butuh otak untuk memproses Iya, tahu ya. betul banget. Oke, jadi dari obrolan kita yang tadi nih ngomong-ngomong soal berlebihan, nah kalian ngerasa nggak sih kalau kemampuan kalian buat bosan atau kayak sekedar sejenak rehat dari layar ponsel, misalnya kayak dulu kalau SD kan biasanya kita belum boleh bawa HP ya, nah biasanya kita kalau ada jam kos atau istirahat itu kan pasti kayak makan dan teman ngobrol, diskusi atau enggak ngerjain PR. Nah itu kayak kalau sekarang tuh kemampuan buat nunggu atau bosen itu kayak hilang gitu kayak sih, kayak misalnya kalau kita nih mau di kampus nungguin dosen belum datang, ya pasti apa scroll gitu, kayak jarang nggak sih buat ngobrol-ngobrol. Ya sih, bahkan kalau kayak naik lift aja gitu kayak kita bisa ya udah gitu tiba-tiba tanpa sadar harus ngapain gitu. Rasanya kayak pengen cek notifikasi aja, Yes, nggak tahu betul, kayak ada urgensi apa gitu. Terus ya. Jadi kita ngerasa nggak sih kayak itu kayak gerakan refleks kita sekarang, kayak ngerokok HP, ngambil HP, buka HP, kayak lagi canggung, lagi bosen, pasti kayak buka HP pengennya gitu. Bahkan kadang di kelas gitu ya. Nah, tapi tau gak sih sebenarnya rasa bosen yang kita rasain tuh ada manfaatnya loh buat kita. Iya, jadi menurut riset yang pernah aku baca gitu ya, rasa ketika lagi bosen ini kayak otak kita tuh lagi ngalamin yang namanya default network development. Nah, itu tuh sebenarnya apa sih? Jadi kayak di otak kita ini kayak enggak, kayak kita merefleksikan diri gitu, kayak menyusun memori, bahkan bisa memicu kreativitas. Bahkan tuh banyak ide-ide di zaman dulu ya, itu kayak tercipta pas lagi bosan. Kita lagi kayak mikirnya ada aja yang mau mikir gitu. Bisa tuh berfungsi loh buat kita, bukan malah kita disaksiin ke main HP atau scroll yang nggak penting gitu. Keren banget sih, jujur. Berarti kan kalau sekarang ini kita
apa ya istilahnya nggak kebiarin otak kita buat bosen karena kita kayak terus-terusan dicicilin sama konten, sama gadget, jadi kreativitas kita tuh otomatis bisa jadi tumpul dong. Bisa jadi sih, karena otak itu kayak kelebihan informasi gitu. Bayangin aja misal dalam beberapa menit gitu ya, kita scroll pertama video sedih, misal maaf video kecelakaan gitu ya, yang kedua video lucu-lucu, ketiga video politik-politik yang emang bikin kita marah, bikin kita emosi, itu kan semuanya emosi kita nih bercampur aduk ya. Nah, jadi masa nggak sih, wajar nggak sih kayak gitu, masa harus main HP kayak capek, pusing, bukan merasa kayak udah segar nih harus main HP kan emang pengennya apa ya, pengen ketemu gini, pengen main HP, udah main HP malah masih capek karena itu tadi semuanya bercampur aduk. Oh, aku jadi ngerasa kayak misalnya kita rebahan aja cuma scroll TikTok, tapi emang berarti otak kita tetap jalan memperoleh informasi yang campur aduk itu ya. Betul banget. Oke, jadi apalagi kalau misalnya dampak dari doom scrolling itu juga ada bahaya. Iya, buat kita juga kan. Tapi ya gimana ya, udah keseharian kayak jadi kayak otomatis aja gitu. Iya sih. Berarti kan apa ya, digitalisasi penyiaran nih selain bawa berkah manfaat berupa kayak kita jadi gampang nih mengakses banyak informasi, ternyata juga menyimpan tantangan. Nah, tadi kan kamu mention ya misalnya tantangannya, ada tantangan besar di fenomena ini. Nah, berarti kalau menurut kalian kepikiran nggak solusinya apa? Atau bahkan kayak ini balik lagi ke zaman purba kayak petani loh, kayak nggak pakai HP gitu ke kebun ngelamun gitu. Ya enggak gitu juga dong, kan kuncinya itu bukan kayak membenci teknologinya ya, tapi kita yang bisa kita lakukan adalah terasi media dan juga detox digital secara mandiri gitu. Jadi kita tuh harus punya kesadaran yang penuh gitu untuk tinggal gadget ini, kayak aku mau ngapain di sini, aku mau buka apa, di sini aku harus langsung keluar kayak secukupnya gitu sih. Bijak ya berarti. Ya, betul. Tapi aku setuju banget sih sama Kanza. Kita tuh harus mulai berani bikin batasan buat diri kita sendiri. Misalnya ya 1 jam sebelum tidur itu kita nggak boleh pegang HP, atau pas misal lagi makan bareng temen, lagi nongkrong bareng temen gitu, HP-nya ditaruh nih gitu. Iya, kayak dibalik gitu kan. Terus habis itu nanti yang pegang HP duluan yang nggak tahan siapa, itu dia yang suruh bayar gitu. Setuju. Itu Terus sih, jujur itu tantangan besar-besar. Yes. Quality time nggak sih? Iya, benar. Lebih banyak ngobrol. Iya, mungkin cuma main HP sendiri. Iya, makanya ketemu kan bisa lewat chat. Iya. Nah, ya itu sih bikin kalau disuruh tantangan kayak gitu, bikin auto aku diam di tempat ngobrol guys, daripada harus keluar uang ya. Tapi benar yang kalian bilang tadi, langkah kecil yang kita coba buat apa ya, coba buat lakuin itu tuh emang penting guys, biar bagi fungsi otak kita dengan seharinya gitu. Dan kayak kita juga jadi makhluk hidup sosial yang benar-benar emang berkomunikasi gitu sama mahasiswa itu komunikasi. Iya, sesuai dengan jurusan guys. Kita tuh emang butuh kontennya gak buat hiburan dan belajar aja, tapi jangan sampai konten itu yang mengonsumsi kita balik merusak dulu ya. Jejak ya guys dalam berkonten. Nah, obrolan kita hari ini bermuara pada satu kesimpulan ya teman-teman. Menjadi generasi yang nggak pernah sepi itu emang seru dan informatif banget sih. Tapi kita harus selalu ingat bahwa dalam keheningan, dalam kebosanan yang kita rasakan itu justru seringkali kita mendapatkan manfaat di dalamnya. Iya. setuju banget. Nah, buat teman-teman, buat senada yang lagi dengerin podcast ini, makasih banyak ya udah nemenin obrolan kita bertiga tadi. Nah, semoga podcast ini setelah selesai di play, kalian bisa taruh sebentar HP-nya,
lihat jendela, lihat keadaan sekitar, sekedar tarik nafas aja yang dalam-dalam. Buat kalian menikmati nih lingkungan kalian sekarang tanpa ada distraksi dari layar. Untuk rumput ya guys. Yes. Oke, ya jadi dengan kita bisa dewasa dan bijak dalam mengonsumsi konten, kita juga kita juga bisa jaga kesehatan dan mental kita. Oke, jadi makasih yang udah dengerin, terutama senada-senada yang udah setia menonton podcast kita. Yeay, makasih banyak. Ya, aku Dian, Aku kita. Aku Lutfanza. sampai jumpa di obrolan berikutnya. Dadah.